Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa mawala ma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, dan adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Dawam Channel. Untuk edisi yang ke-57 ini kita ingin menyampaikan terkait dengan waladun sholihun yad'ulah. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bersama pada edisi sebelumnya bahwa waladun sholihun yad'ulah itu merupakan dambaan setiap orang tua. Semua orang tua itu mendambakan waladun sholihun yad'ulah. Nah, untuk mewujudkan waladun sholihun yad'ulah, kemarin kita sudah sampaikan terkait dengan 4 kiat ya. Salah satu kiatnya itu adalah kita tidak boleh membanding-bandingkan antara satu anak dengan anak yang lain. Mengapa tidak boleh dibandingkan? Karena masing-masing anak itu memiliki kecenderungan, potensi, dan kecerdasan yang berbeda. Meskipun demikian, setiap anak itu memiliki satu potensi yang dimiliki oleh semua orang, oleh semua anak, yaitu potensi fitrah. Nah, potensi fitrah adalah potensi untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan perjanjian ketika kita semua itu sesuai dengan perjanjian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan roh kita, dengan nyawa kita, dengan roh kita, dengan spirit kita. Nah, itu adalah potensi fitrah. Potensi fitrah adalah potensi yang dimiliki oleh semua manusia. Setiap anak, setiap orang tua, setiap adik, setiap kakak, semuanya memiliki potensi fitrah, yaitu potensi untuk kembali mencari, memahami, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan perjanjian eh, waktu ditiupkannya roh kepada badan-badan kita. Bapak Ibu yang kami hormati, beberapa psikolog itu sudah menyampaikan kepada kita bahwa paling tidak itu ada 8 ya, potensi yang dimiliki oleh manusia. Kalau kemarin di era Orde Baru itu terkenalnya ada 7 Bapak Ibu ya, ada 7 sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia. Nah, sekarang ini sudah kita kenal istilahnya adalah 8 kecerdasan, 8 potensi ya. Yang pertama adalah potensi sosiologis ya, potensi sosiologis atau potensi eh, interpersonal ya, potensi sosiologis atau potensi interpersonal. Kemudian yang kedua adalah potensi naturalis ya. Potensi naturalis itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah potensi logis yang biasanya dikaitkan dengan matematika ya, logis matematis ya katakanlah begitu ya. Kemudian yang keempat itu adalah kinestetis. Nah, kinestetis itu eh, biasanya mengarah kepada hal-hal yang bersifat badani ya. Makanya kita kita kenal dengan istilah kinestetis jasmani atau kinestetis badani, katakanlah begitu ya. Kemudian yang kelima itu adalah musik, ya, musikal. Nah, jadi potensi musikal. Kemudian yang keenam adalah visual spasial terkait dengan apa yang dilihat itu nanti akan kita jelaskan masing-masing. Kemudian yang ketujuh adalah verbal linguistik ya, verbal linguistik. Kemudian yang terakhir itu adalah intrapersonal. Nah, mungkin kita ingin menjelaskan sedikit terkait dengan 8 kecerdasan itu sebenarnya apa. Mungkin yang hampir sama itu adalah antara interpersonal dengan intrapersonal. Ya. Interpersonal dengan intrapersonal. Kalau intrapersonal itu adalah potensi atau kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang yang memang memahami betul terkait dengan potensi dirinya sebagai manusia dan potensi dirinya dalam hubungannya dengan alam ya,
alam, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi potensi dirinya. Jadi dia orang yang sangat percaya diri. Nah, itu namanya intrapersonal. Kemudian yang kedua itu interpersonal. Interpersonal adalah kecerdasan yang dimiliki seorang manusia di dalam berhubungan dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, atau kita kenal dengan istilah istilah lain adalah kecerdasan sosial atau kecerdasan sosiologis. Nah, itu yang kedua. Jadi yang pertama adalah intrapersonal, ini lebih kepada eh, apa eh, memiliki potensi yang sangat kuat terhadap dirinya sendiri. Nah, jadi dia itu percaya dirinya sangat sangat besar sehingga dia mampu memahami dirinya sendiri, juga mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dimiliki oleh dirinya atau yang dihadapi oleh dirinya itu bisa menyelesaikan. Itu namanya intrapersonal. Kemudian ada yang namanya interpersonal, itu adalah kecerdasan dimiliki seorang anak atau seorang manusia untuk berinteraksi, berhubungan dengan manusia-manusia yang lain, atau istilah lain adalah kecerdasan sosiologis. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kecerdasan naturalis. Ya. Kalau tadi adalah kecerdasan yang terkait dengan interaksi antara kita, antara seseorang dengan manusia yang lain, dengan manusia dengan dirinya sendiri yang kita kenal dengan intrapersonal tadi. Kalau naturalis itu adalah interaksi antara seseorang dengan alam. Nah, dengan alam makanya dia paham betul, suka betul dengan dunia flora, dunia fauna, dunia botani, dunia hewani, kemudian juga alam, ya, pencipta alam. Ya. Yang banyaknya adalah pencipta alam. Ini adalah kecerdasan naturalis. Ya. Kemudian di selanjutnya adalah kecerdasan visual spasial. Visual spasial adalah kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang ketika melihat sesuatu yang dilihat secara visual, dia itu langsung paham. Nah, langsung paham. Jadi kecerdasannya luar biasa kalau hanya melihat saja, kalau dia melihat dia akan memahami itu. Nah, di sini memang ahli-ahli terkait dengan ahli apa? Ahli arsitektur, ya, ahli insinyur, yang ahli membuat bangunan. Nah, ini cocok ini yang terkait dengan visual spasial. Kemudian ada juga kecerdasan yang kelima, yaitu kecerdasan verbal linguistik. Ya, verbal linguistik. Ini adalah kecerdasan dimiliki oleh seseorang, kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain, berkomunikasi. Kalau tadi berinteraksi ya, berinteraksi dalam arti bergaul ya. Kalau ini berkomunikasi, ini misalnya seorang orator ulung. Nah, ini adalah verbal language. Juga dia ahli bahasa. Bahasa Inggris canggih, bahasa Arab canggih, bahasa Rusia oke, bahasa Jerman oke. Nah, ini adalah memang memiliki kecerdasan verbal linguistik. Nah, itu Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya adalah kecerdasan musikal, ya, kecerdasan musikal, Bapak Ibu ya. Kecerdasan musikal itu adalah kecerdasan dimiliki seseorang untuk menjadi penyanyi, kemudian penulis pengarang lagu, kemudian memainkan musik, ya, memainkan musik dan sebagainya dan sebagainya. Ini terkait dengan musikal, Bapak Ibu ya. Nah, yang terakhir itu adalah yang terkait dengan kinestetis jasmani. Nah, ini biasanya orang yang memiliki keahlian atau mulai kecerdasan terkait dengan menggerakkan tubuhnya. Nah, misalnya pemain bola, pemain badminton. Ya ini biasanya olahragawan, juga misalnya seniman-seniman yang bersifat akrobatik ya, bersifat gerakan jasmani. Kayak misalnya penari, kemudian dancer ya, kemudian misalnya juga koreografer. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi itulah 8 kecerdasan yang dimiliki oleh setiap orang. Sekali lagi Bapak Ibu, waladun sholihun yad'ulah itu merupakan dambaan setiap orang tua. Semua orang tua mendapatkan waladun sholihun yad'ulah. Nah, untuk mewujudkan ini, kita atau sebagai orang tua tidak boleh membeda-bedakan agar agar waladun sholihun yad'ulah itu bisa terwujud di antara anak-anak kita, maka kita tidak boleh membeda-bedakan antara satu anak dengan anak yang lain.
Karena masing-masing anak memiliki kecerdasan dan memiliki potensi yang berbeda. Meskipun memiliki potensi yang berbeda, pada prinsipnya, pada hakikatnya, setiap anak memiliki satu potensi yang ada pada setiap anak, yaitu potensi fitrah. Potensi fitrah adalah potensi yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin taqarrub ilallah. Itu adalah potensi fitrah yang ini ada pada setiap anak. Nah, kemudian ada 8 kecerdasan yang lain atau potensi yang lain yang dimiliki oleh anak dan itu berbeda-beda. Yang pertama, intrapersonal, interpersonal, kemudian naturalis, kemudian kinestetis jasmani, kemudian musikal, kemudian visual spasial, dan selanjutnya adalah verbal linguistik. Ya, katakanlah begitu ya. Jadi memang ada 8 kecerdasan atau potensi ditambah dengan satu potensi yaitu potensi fitrah. Nah, barangkali demikian, mari kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.